Timnas Indonesia akan tampil habis-habisan melawan Bahrain. Patrick Kluivert tetap nekat menerapkan gaya agresif ala total football, meski baru saja dihancurkan Australia 1-5. Tapi tunggu dulu, di tengah persiapan ini, muncul isu mengejutkan, Kluivert terancam dicopot dan digantikan Alex Pastoor. Banyak yang menilai Pastoor lebih cocok menangani tim ini. Beneran bakal ada kudeta di kursi pelatih? Dan bagaimana nasib Timnas Indonesia yang masih dihujani kritik karena terlalu banyak pemain naturalisasi? Semua bakal kita kupas tuntas di video ini, jadi tonton sampai habis. 1. Patrick Kluivert tetap nekat main agresif. Patrick Kluivert tampaknya belum kapok. Meski timnya baru saja dibantai Australia 1-5, pelatih asal Belanda itu tetap ingin Timnas Indonesia bermain menyerang melawan Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Kami akan tetap agresif. Yang terpenting adalah hasil akhir, kata Kluivert saat konferensi pers. Tapi pertanyaannya, apakah ini strategi yang cerdas? Melawan Australia, Indonesia sibuk menyerang, tapi pertahanan bocor total. Akibatnya, Martin Paes harus memungut bola 5 kali dari gawangnya. Lalu, apakah Kluivert sudah melakukan evaluasi, atau malah akan mengulang kesalahan yang sama? 2. Kudeta di kursi pelatih, Alex Pastoor mulai mengambil alih. Di tengah persiapan melawan Bahrain, muncul isu panas. Patrick Kluivert terancam diturunkan jabatannya. Banyak yang melihat kalau justru Alex Pastoor yang lebih aktif memberi instruksi di pinggir lapangan. Bahkan di sesi latihan, Pastoor lebih banyak berinteraksi dengan pemain, persis seperti Shin Tae-yong dulu. Netizen mulai menyuarakan pendapat mereka. Nggak usah pecat Kluivert, cukup turunkan jabatannya jadi pelatih striker dan angkat Alex Pastoor jadi pelatih utama. Apakah PSSI akan mempertimbangkan opsi ini? 3. Daftar pemain Timnas Indonesia versus Bahrain. Siapa yang dicoret? Dari 28 pemain yang ada, hanya 23 yang bisa masuk skuad akhir. Mees Hilger sudah dipulangkan karena cedera, dan ada beberapa nama yang kemungkinan besar tidak masuk daftar. Yang menarik, nama-nama seperti Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, dan Hoki Caraka berpotensi dicoret. Arhan sulit bersaing dengan Kelvin Verdong, Dean James, dan Shane Patinama. Nadeo kalah saing dari Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Kembalinya Ragnar Oratmangoen membuat Hoki Caraka nyaris tak punya tempat di lini depan. Apakah ini keputusan yang tepat? Atau ada nama yang seharusnya tidak dicoret? 4. Kritik tajam pelatih Belanda. Naturalisasi Indonesia dianggap sulap. Di Belanda, kritik tajam datang dari pelatih Helmond Sport, Robert Maaskan. Dia menyebut Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi, bahkan menganggap hype kita terlalu besar. Sepak bola bukan sulap. Tiba-tiba banyak pemain naturalisasi, tapi tetap kalah 1-5 dari Australia, kata Maaskan. Dia juga menyinggung bahwa banyak pemain kita lebih memilih membela Belanda jika punya kesempatan. Benarkah para pemain ini hanya terpaksa membela Indonesia karena tidak punya tempat di tim utama Belanda? Apa pendapat kalian soal kritik ini? Apakah naturalisasi tetap jalan terbaik, atau kita harus lebih banyak mengembangkan pemain lokal? Jadi, apakah Timnas Indonesia bisa bangkit lawan Bahrain? Haruskah Kluivert tetap dipercaya, atau Alex Pastoor lebih layak jadi pelatih utama? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Kita bakal bahas semua perkembangan terbaru di sini. Terima kasih sudah menonton, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.